Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini saya akan memberikan gambaran atau review dari pergerakan XAUUSD seperti apa gambarannya dari pagi tadi hingga dengan sore hari ini. Dan waktu saat ini menunjukkan pukul 16.06 ya. Ada pergantian time frame 4 jam dan time frame 1 jam. Oke, langsung aja kita lihat di chart ya. Dari pergerakan tadi pagi ya, sesi Asia sampai dengan sesi Eropa yang saat ini sedang berjalan, di mana pergerakan XAUUSD kecenderungannya adalah turun. Anda bisa perhatikan ada 3 candle warna merah. Ini dorongan atau dukungan dari pergerakan sebelumnya ya, yang memiliki ekor panjang ini, dan masih berpotensi turun sampai dengan dia membentuk area sini ya, low terbaru nih ya, di sini ini membentuk support terbarunya ya di area sini di kisaran 1787. Ini area supportnya ya. Dan 4 jam yang lalu ya, itu terjadi kenaikan ya, membentuk bullish ya. Ini membentuk bullish, Anda bisa lihat ya, ekor panjang dan bodinya panjang. Artinya saat ini sudah ada buyer yang berhasil menekan ya dari penurunan ini. Besar kemungkinan ini akan berlanjut naik ya, menurut saya seperti itu. Tapi nanti kita akan bredel ya, atau melihat di potensi di time frame yang lebih kecil untuk kita mencari informasinya seperti apa. Tapi untuk sementara ini kita lihatnya dari dorongan ini ya, candle bullish ya. Ini bullish pin bar di mana ada ekor panjang dan bodinya juga panjang, artinya kekuatan buyer yang cukup signifikan mendorong, kekuatannya akan mendorong ke atas. Kalau kita ukur dari potensi support di sini ya, kalau kita ukur sampai dengan harga high hari ini itu baru berjalan $7. Dan kalau ini nanti akan terjadi kenaikan terus, akan mendorong sampai area pantau kita ini di range $12 tahap pertama ya, sampai dengan dia menuju ke area 1803 yaitu di 61,8%. Ini menutup range $15. Apakah bisa mencapai sampai sana? Ada batasannya, nanti saya akan tunjukkan dulu area-area yang wajib Anda pantau ya. Tapi saat ini yang bisa kita lihat karena ada perubahan candle di time frame H4 ya, ada bullish, ini ada bullish pin bar ya, memiliki ekor panjang dan bodi panjang, artinya akan ada dorongan kuat untuk dia bergerak naik. Ini dulu yang pertama yang wajib Anda tahu dulu ya. Terus kemudian kita coba turunkan di time frame yang lebih kecil ya, time frame 1 jam. Di skenario yang sudah kita buat tadi ya, sebenarnya udah dapat ya di area ini, dia koreksi dan ini membentuk doji ya, tepat di EMA 50. Makanya saya tadi bilang tepat di EMA 50 ini terjadi kekuatan dorongan kuat pada buyer ya. Dan saat ini kalau memang ini akan terus naik, dia harus breakout di atas 1794.96. Apakah ini nanti koreksi dulu terus dia naik? Bisa aja terjadi ya. Jadi yang wajib teman-teman pantau adalah area ini. Ini tadi sempat terjadi ini ya, break di bawah open daily bulls ya, tapi dia balik lagi ya, artinya masih belum ada kekuatan seller yang mendorong lebih jauh, tapi masih dibayang-bayangi oleh buyer yang cukup kuat menekan ya sampai mendekati area sini. Nah, kalau kita lihat potensi terbaiknya ya, ini sih ada momentum bisa dijadikan entry posisi ya, yaitu area ini ya. Kalau ini nanti dia gagal breakout ya, gagal breakout 1794 ya, dia pasti akan terjadi koreksi penurunan. Apakah nanti dia turunnya lebih dari area ini atau tidak? Nah, yang saya maksud tadi adalah area ini. Sebentar, saya lihat dulu, ini saya hapus dulu. Bentar ya, ini saya hapus dulu. Yang saya maksud adalah area ini wajib Anda pantau. Ini ya, ini besaran dari bodinya ini yang mendorong pergerakan ini naik. Ini wajib Anda pantau. Ini kisarannya dulu ya di sini. Karena kalau ini nanti di breakout, dia turun breakout ini, maka pergerakan akan turun. Nah, kuncinya di sini. Tapi selama dari pergerakan ini belum terjadi breakout wilayah ini ya,
selama dari pergerakan ini tidak breakout di wilayah ini, ya besar kemungkinan masih kuat naik ya. Intinya di situ. Tapi ini tetap kita harus tandain dulu seperti ini. Wajib harus ditandain. Kalau tidak ditandain bahaya juga. Nanti kita nggak ngerti dia bakalan turun naiknya seperti apa gitu. Ini kita tandain dulu ya. Kita tandain, kita pantau lah ya. Nih area pantau di sini. Ini yang pertama ya, area pantaunya. Terus kemudian saat ini seperti apa? Nah, karena kekuatan naiknya ini minimal dia harus menguji area sini ya. Makanya saya tadi bilang ini kan area 50% ini tepat ya berada di kisaran weekly resistance. Kalau teman-teman mau lihat lebih detailnya, kita tarik garis Fibonacci dari tertingginya ini ya, kita tarik sampai dengan area sini ya, seperti ini. Itu area 50% di 1794 ya. Nih. Tepat di area terbentuknya bearish engulfing ya, artinya gagalnya bearish engulfing mendorong penurunan ini adalah wilayah ini. Ya, ini sangat krusial ya, wilayah ini yang menjadikan area pantau ya. Ini area key level lah ya. Saya tulis key level aja di sini. Ini wajib Anda pantau nantinya ya. Sini saya hapus lagi area 50% Fibonacci-nya. Oke, supaya nggak banyak garis ya. Nah, ini menjadi area pantau terdekatnya adalah di sini ya. Hati-hati kalau sampai nanti pergerakan ini breakout di atas ini ya, maka kecenderungannya akan dia kuat naik. Ya, ingat di situ ya. Kalau ini terjadi breakout, maka kecenderungannya akan kuat naik. Tapi kalau menyentuh minimal area sini disentuh tapi dia tidak gagal breakout, maka dia akan mencoba untuk koreksi lagi mendekati area sini. Apakah nanti mampu dia break di bawah ini atau dia mental lagi ke atas. Nah, inilah yang menjadi strategi Anda ketika mengamati sebuah pergerakan ya. Sekarang saya buatkan skenarionya, gambarannya supaya nanti teman-teman nggak bingung ya. Yang pertama area sini saat ini masih bergerak ya. Ini masih bergerak 13 menit di candle yang warna merah ini. Artinya kalau ini nanti dia gagal breakout, saya bilang gagal breakout dulu ya. Kalau dia gagal breakout di sini ya dan membentuk bearish pin bar atau pattern-pattern turun, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, Anda boleh sell di area sini. Ya, pasang stop loss di atasnya pastinya ya. Dan target terdekatnya adalah wilayah ini, support dan area open daily kisaran di sini. Ini wajib teman-teman pantau. Ya. Bisa juga nanti di area sini ya. Kalau nanti area sini ternyata ada pembalikan ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern ya, berarti kecenderungannya dia akan naik kalau dia gagal breakout di bawah ini. Jadi ada dua kemungkinan saat ini. Ya, yang pertama ini, yang kedua yang di sini. Ini wajib teman-teman pantau ya. Karena dia akan, kalau ini nanti gagal ya, dia pasti akan breakout di atas ini. Ya, menguji ke sini ya. Kemungkinan dia retest baru ke sini. Ini pun sampai sini baru kisaran $15 ya. Tuh, baru $15. Kalau dia mau mengejar level lebih tingginya ya, perhatikan kalau kita ukur dengan garis ukur ya, sampai dengan menutup range 20 itu sampai dengan monthly open bear yaitu 1807 ya. Kalau nanti sampai ini breakout ya, dia bisa ke 1817. Intinya di situ. Berarti range-nya lebih dari $20. Tapi besar kemungkinan dia akan menguji ke situ ya. Ini pokoknya balik lagi, hal yang harus diperhatikan adalah wilayah pantau ini 1793. Nah, ini ya, ini wajib pantau area ini ya. Saya kasih perbesar aja biar kelihatan. Nah, ini wajib pantau area itu yang pertama, oke. Dan yang kedua area ini, oke. Saya berlanjut ya. Kalau nantinya ini tidak ada koreksi, area pantau yang di 1793 berhasil di breakout, maka dia akan bergerak lebih tinggi. Ya, maka dia akan bergerak lebih tinggi. Kalau ini nanti contoh ini bullish impulsif membreakout wilayah ini ya, maka dia akan ke sini. Nah, langsung akan menguji ke wilayah ini. Besar kemungkinan retest dulu ya, bisa retest ini, bisa retest tengahnya dari area ini, baru dia melanjutkan kenaikan. Saya batasin minimal 1803 dulu ya. Tapi kalau area ini berhasil di breakout, dia ke 1807 ya, ke situ. Oke, minimal ke sini dulu ya. Nanti kalau bingung bisa dilihat dulu videonya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kalau dari tekanannya dia turun sampai dengan break di bawah ini, kuncinya di sini ya kalau turun ya. Tapi kalau selama dia tidak break di sini, dia pasti akan naik. Jelas ya? Nih,
area ini ya, 1787 sampai 1788 ini wajib pantau juga. Oke, kalau nantinya yang area yang saya tunjukkan di situ berhasil di breakout, impulsive bearish contohnya, atau Marubozu bearish ya, di sini dia akan turun ya, menuju ke sini, retest akan kuat ke area 1780. Ah, ini gambarannya ya, seperti ini kondisinya di market XAUUSD. Dan nanti malam ada berita, yaitu pukul, sekarang tanggal 10 ya, betul, pukul 19.30 ada inflation rate ya. Ini akan menimbulkan pergerakan yang cukup signifikan ya. Previous adalah 9,1%, perhatikan. Forecastnya adalah 8,7%. Dari diprediksikan turun. Jika nanti inflasi ya di Amerika turun, maka kemungkinan besar the Fed akan sedikit menurunkan suku bunga seperti tidak seperti bulan yang lalu gitu ya. Tapi kalau ternyata hasilnya melebihi dari previous, maka indeks dolar akan terjadi yang namanya penguatan, dan pastinya agresif yang terjadi. The Fed pasti akan menaikkan suku bunga lebih agresif lagi. Ini yang menjadi potensi yang wajib diperhatikan ya, karena juga sangat membingungkan kalau nantinya previous yang terjadi aktualnya sesuai dengan forecast, maka turun. Inflasi turun, indeks dolar pasti akan turun, XAUUSD pasti akan naik. Tapi nantinya kalau aktualnya melebihi dari forecast, apalagi melebihi dari previous ya, maka kecenderungan dari pergerakan XAUUSD akan kalau dia naik ya di atas 9,1%, XAUUSD akan turun, indeks dolar akan menguat. Itu. Ini wajib teman-teman perhatikan ya. Terus kemudian core inflation rate juga sama. Prediksinya sih naik ya, forecastnya 6,1%. Aktualnya nanti kalau sesuai dengan forecast, maka indeks dolar akan menguat. Ya, hati-hati ya di jam 7:30. Nanti kita lihat efek dampaknya seperti apa ya, karena semuanya kembali lagi kepada pemain besar ya, dalam arti pedagang-pedagang besar untuk menilai hal ini seperti apa gitu. Kemudian CPI ya, ada previous 296, prediksinya naik ya 296.669. Kalau nanti ini hasilnya aktualnya juga besar ya, maka indeks dolar akan menguat, XAUUSD akan turun. Ya, kemudian inflation rate juga sama 1,3%, forecastnya 0,2% ya. Kemudian kita lihat nanti ini juga kondisinya kalau hasilnya tidak sesuai atau sesuai dengan forecast ya, maka indeks dolar akan turun, XAUUSD akan terjadi kenaikan. Jadi banyak berita yang nanti akan rilis ya pukul 19.30 ya, 7:30 malam. Wajib Anda harus paham ya di sini. Nanti dilihat aja hasilnya apa. Insya Allah nanti saya akan share di Telegram dari Zona Forex Brotherhood. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat dan bisa menghasilkan keuntungan secara konsisten. Buat teman-teman semua, jangan lupa setiap transaksi pasang yang namanya stop loss ya, karena sangat beresiko jika Anda menahan posisi Anda dengan Anda belum tahu arah pergerakan ataupun ada perubahan pergerakan yang cukup signifikan. Oke, terima kasih buat semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Serta support channel ini, dukung channel ini ya, bagikan video ini, channel ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan informasi secara up to date dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.